Akhirnya Perel Bramasta akui mau menikahi Natasha Wilona. Putra pena lakukan jika satu agama. Asmara aktor Perel Bramasta dan aktris Natasha Wilona masih jadi sorotan. Kini putra pena Melinda itu jujur pada YouTuber Boy William. Bahkan, akhirnya Perel Bramasta mengakui mau menikahi Natasha Wilona jika satu syarat terpenuhi. Ternyata syarat dari pihak putra pena Melinda itu terkait keyakinannya yang berbeda dengan Natasha Wilona. Awalnya Perel Bramasta mengakui tak punya hubungan spesial dengan Lipi Renata, kecuali sekedar teman. Bukan hanya itu, Perel Bramasta semenjak putus dari Natasha Wilona tidak pernah bahkan tidak mau lagi pacaran. Pengakuan tersebut diungkap Perel Bramasta di kanal YouTube Boy William pada Kamis 15 September 2022. Awalnya Perel Bramasta memilih Wilona di antara 3 pilihan. Aku beri kamu pilihan pasangan ya. Natasha Wilona, Lipi Renata, Feby Rastanti. Di antara 3 itu, pilih satu yang mendekati pakai perasaan. Tanya Boy William dikutip dari YouTube BW. Oh, to be fair kayaknya yang sudah know me in and out kayak udah segala macem ya Wilona, jawab Perel. Perel mengaku tak pernah memiliki kekasih setelah bersama Wilona. Sayangnya ada pembatas besar di antara mereka yang membuat Perel dan Wilona sulit untuk bersama. Perel mengaku jika keyakinan Wilona sama dengan dirinya, kemungkinan besar keduanya akan menikah. Cuman itu kan again, this is big gap between yous yang kayak sebenarnya susah, jawab Perel. Seandainya kata kalian satu agama, hajar nggak tuh, sahut Boy William. Of course ya, jawab Perel tegas. Namun saat ditanya apakah Perel CLBK dengan Natasha Wilona, putra sulung pena Melinda ini mengaku tak berpacaran. Hal tersebut dijawab Perel saat menunjukkan kapte pemberian Natasha Wilona. Seseorang memberikannya padaku, seseorang yang spesial, ujar Perel. Boy William langsung menebak sosok tersebut adalah Natasha Wilona. Are you guys back together or not? What is the deal? Tanya Boy William. Apakah kalian kembali bersama atau tidak? Enggak bro, gue udah gak mau pacar-pacaran. Next thing you hear me is gonna about my marriage, jawab Perel yang sangat siap untuk menikah. Namun saat ditanya dengan siapa, Perel masih belum memiliki jawaban. Wajib pertimbangkan ini bila mau menikah beda agama. Pacaran beda agama bukanlah sesuatu yang mudah di Indonesia, apalagi jika dibawa ke jenjang yang serius. Keluarga, teman, bahkan tetangga pasti akan ikut campur dalam hubungan asmara Anda. Tetapi mau bagaimana lagi, kalau cinta sudah melekat pada satu orang, sulit rasanya untuk lepas dari orang tersebut. Berbagai halangan dan rintangan pun siap dihadapi asalkan keduanya bisa dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Sebelum melangkah lebih jauh, coba timbang-timbang dampak yang akan dirasakan saat menikah dengan orang yang berbeda keyakinan. Jangan pula karena omongan orang lain, rumah tangga jadi berantakan nantinya. Apa saja yang harus dipertimbangkan? Bagi Anda yang mau menikah beda agama, sebaiknya dipertimbangkan hal berikut ini seperti dikutip dari cermati.com. 1. Keluarga. Apakah keluarga setuju jika Anda menikah dengan si dia? Restu dari keluarga begitu penting, terutama orang tua karena tanpa restu mereka, bahtera rumah tangga Anda menjadi lebih mudah goyah. Sebelum melangkah lebih jauh, coba diskusikan hubungan Anda dan
pasangan kepada orang tua masing-masing. Apabila orang tua memberi lampu hijau terhadap perbedaan ini, baguslah, karena Anda dan pasangan sudah dapat memikirkan konsep pernikahan yang diinginkan. 2. Masyarakat. Pernikahan beda agama sulit diterima oleh masyarakat di Indonesia. Masyarakat mengharapkan agar salah satu pihak mengalah, sehingga keduanya memiliki agama yang sama setelah menikah nanti. Kalau tidak, Anda dan pasangan harus siap dengan segala omongan yang kurang mengenakan dari para tetangga. Daripada diomongi terus-menerus, lebih baik pindah rumah saja. Cari tempat tinggal yang diisi oleh masyarakat yang open-minded, pemikiran terbuka, dan tidak terlalu memusingkan perbedaan agama seperti ini. Lakukan survei terlebih dahulu agar tidak salah memilih tempat tinggal baru. 3. Lokasi pernikahan. Pernikahan beda agama boleh dilangsungkan di Indonesia, tetapi hanya di beberapa tempat saja seperti Bali. Namun, itu pun tidak akan tercatat secara sah oleh negara. Tetapi tetap saja masih merasa janggal karena peristiwa ini masih hal tabu di Indonesia. Maka jalan satu-satunya adalah melangsungkan pernikahan di luar negeri dengan budget yang super fantastis. Ada biaya transportasi, penginapan, resepsi, fotografer, make up, sewa gaun pengantin, sewa gedung, dan masih banyak lagi hal yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, Anda juga harus bolak-balik melakukan survei agar prosesi pernikahan berjalan lancar. Beruntunglah jika Anda atau pasangan punya keluarga, teman atau kerabat di luar negeri, sehingga mereka dapat sedikit membantu mengurusi pernikahan ini. 4. Toleransi. Anda dan pasangan hidup dengan aturan agama yang berbeda-beda. Jika tidak disikapi dengan toleransi yang tinggi, pasti akan muncul pertengkaran, karena salah satu pihak sulit memahami pihak yang lain. Toleransi ini dibutuhkan dalam segala aktivitas setiap hari, baik itu di pagi hari saat berdoa, makan, hingga saat merayakan hari besar agama masing-masing. Dengan toleransi tinggi, yakinlah bahtera rumah tangga tetap bertahan sampai maut memisahkan. 5. Beribadah. Baik Anda maupun pasangan harus menjalankan tata tertib ibadah masing-masing sesuai agama yang dianut. Pada awalnya pasti merasa janggal dan kurang enak, apalagi jika salah satu pihak beribadah dalam waktu yang lumayan lama. Tetapi lama-kelamaan pasti merasa biasa saja, apalagi jika Anda mau memahami pasangan. Jika Anda termasuk orang yang sulit menerima perbedaan dalam hal beribadah seperti ini, sebaiknya jangan menikah dengan orang yang berbeda agama. Bukannya harmonis, keluarga bakal ditimpa oleh berbagai malapetaka karena Anda sulit menerima perbedaan. 6. Nasib anak. Poin terakhir yang tidak kalah krusial adalah anak. Ketika tumbuh dewasa nanti, anak akan dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah ingin ikut agama ayah atau ibunya? Selaku orang tua, Anda dan pasangan harus memberi kebebasan penuh terhadap agama yang akan dianut oleh anak. Hindari segala jenis kehasutan atau ajakan untuk memilih agama yang satu atau yang lain. Biarkan anak menentukan pilihannya sendiri. Apakah keputusan anak nanti? Anda dan pasangan harus menerima dengan lapang dada, tanpa adanya sikap segan atau sakit hati. Siapkah Anda dengan segala konsekuensinya? Memutuskan menikah beda agama membutuhkan banyak pertimbangan agar pernikahan tersebut bisa awet ataupun banyak aral yang melintang. Langsungkan pernikahan jika Anda sudah siap menerima segala konsekuensi yang disebutkan di atas. Jika tidak, lebih baik segera berpisah karena Anda dan pasangan tidak akan dapat dipersatukan.